AFC telah berubah menjadi mafia sepak bola yang lebih suka menghukum para pengkritik daripada mencari keadilan. Keputusan mengejutkan baru-baru ini menghantam keras pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, dan dua pemainnya, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Dengan total denda mencapai $20 Amerika Serikat atau sekitar 286,4 juta rupiah, AFC menegaskan posisinya sebagai otoritas yang tak terbantahkan. Namun, apakah ini bentuk keadilan atau sekedar cara untuk membungkam kritik? Sebelum melanjutkan ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Sintayong, pelatih yang membawa perubahan besar dalam Timnas Indonesia U23, didenda sebesar $7.500 Amerika Serikat atau setara 122,8 juta rupiah oleh AFC. Pelanggarannya mengomentari kompetensi dan integritas wasit serta AFC dalam konferensi pers setelah pertandingan. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang vokal dan tidak ragu mengungkapkan pendapatnya. Dalam beberapa konferensi pers, ia menyatakan bahwa keputusan wasit seringkali merugikan timnya. Jika saya meninjau partai semifinal Piala Asia U23, beberapa hal masih teringat di pikiran saya, bahwa para pemain sudah melakukan yang terbaik, ujar Sintayong. Namun ada beberapa situasi karena peluit wasit, semua nasib juga bisa berubah sehingga membuat saya merasa sangat sulit. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang lebih jauh lagi, kita juga perlu saling menghormati di antara tim-tim, di antara para pemain. AFC membantu kedua tim dan semua anggota tim dan pemain untuk saling menghormati, saling menghargai. Pernyataan ini dianggap melanggar pasal 50 Kode Disiplin dan Etika AFC. Sintayong dianggap membuat komentar yang mempertanyakan kompetensi dan integritas wasit dan AFC, yang kemudian berujung pada denda berat tersebut. Selain Sintayong, dua pemain muda Timnas Indonesia U23, Justin Hubner dan Ivar Jenner, juga menjadi sasaran denda AFC. Keduanya didenda masing-masing sebesar $5.000 Amerika Serikat atau setara 81,8 juta rupiah karena unggahan media sosial yang dinilai menghina Piala Asia U23, Qatar sebagai tuan rumah, serta AFC. Justin Hubner setelah pertandingan pertama grup A Piala Asia U23 pada 15 April 2024 mengunggah status di Instagram dengan emotikon badut dan sindiran terhadap kemenangan Qatar U23. Unggahan ini muncul setelah kekalahan Timnas Indonesia U23 0-2 dari Qatar U23 yang dipenuhi dengan keputusan kontroversial dari wasit Nasrullah Kabirov. Selamat untuk Qatar U23 yang telah memenangkan Piala Asia U23. Tulis Justin Hubner di stories akun Instagramnya @JustinHubner5 dengan menambahkan emotikon badut. Ivar Jenner yang juga menerima kartu merah dalam pertandingan yang sama mengunggah 2 bendera Qatar dan 5 emotikon badut di Instagramnya Ivar JNR. Unggahan ini langsung mengundang perhatian dan kontroversi, memicu reaksi dari AFC yang menilai tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap kompetisi dan tuan rumah Qatar. Keputusan AFC ini tidak hanya mengundang kritik, tetapi juga membuka perdebatan luas mengenai integritas dan transparansi dalam sepak bola Asia. Banyak yang melihat keputusan ini sebagai langkah otoriter yang melindungi kepentingan tertentu, ketimbang mencari kebenaran dan keadilan. Bukannya menyelidiki dugaan ketidakadilan dari wasit, AFC malah menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berani berbicara. Protes di lapangan kena kartu merah, protes setelah tanding kena denda, tapi wasitnya yang berat sebelah adem ayam gak diapa-apain dan dilindungi. Komentar salah satu penggemar sepak bola di media sosial. Kritik ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam terhadap cara AFC menangani masalah ini. Banyak yang merasa AFC lebih suka melindungi wasit dan integritas organisasi, ketimbang mencari kebenaran dan keadilan di lapangan. Selain kasus ini, integritas kompetisi Piala Asia U23 juga dipertanyakan dalam pertandingan lain, seperti Qatar versus India dan Qatar versus Jordan. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, keputusan wasit yang meragukan, termasuk 3 penalti di final, menimbulkan spekulasi bahwa ada permainan kotor di balik layar.
Banyak pengamat sepak bola yang merasa bahwa keputusan-keputusan tersebut telah menghilangkan esensi dari suatu kompetisi yang adil. Hal itu sudah menghilangkan esensi dari suatu kompetisi dan patut dipertanyakan integritas seorang wasit, tulis salah satu pengamat sepak bola. Banyak pihak yang merasa bahwa AFC perlu melakukan introspeksi dan muhasabah diri untuk memastikan bahwa kompetisi yang mereka selenggarakan benar-benar adil dan transparan. PSSI akan membayarkan denda AFC kepada pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dan dua pemainnya, Justin Hapner dan Ivar Jenner, akibat perilaku di Piala Asia U23 2024. Total ketiganya dihukum AFC untuk membayar nominal sebesar $20.000 Amerika Serikat atau setara dengan 286,4 juta rupiah. Dalam menanggapi denda ini, PSSI melalui anggota Komite Eksklusif Arya Sinulinga menyatakan bahwa denda dari AFC harus dipenuhi seperti halnya hukuman dari Komite Disiplin PSSI. Ya, itu sama seperti hukuman Komdis PSSI, sudah ada aturannya, ya dipenuhi, ujar Arya Sinulinga Jumat 28 Juni 2024. Harus dilakukan tahapan-tahapan pembayaran sesuai dengan yang ada, PSSI yang membayar denda, jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI akan mematuhi keputusan AFC dan memastikan bahwa denda tersebut dibayarkan dalam waktu yang ditentukan, yaitu 30 hari sejak keputusan tersebut diumumkan. Namun ini tidak berarti bahwa mereka setuju dengan keputusan tersebut. Banyak anggota dan penggemar PSSI yang merasa bahwa keputusan ini tidak adil dan hanya melindungi kepentingan pihak tertentu. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah dan integritas AFC sebagai badan pengatur sepak bola di Asia. Apakah mereka benar-benar menjaga fair play dan keadilan, atau justru melindungi kepentingan tertentu? Ini hanyalah puncak dari gunung es yang perlu diteliti lebih dalam. Sebagai pecinta sepak bola, kita harus terus memperjuangkan keadilan di lapangan hijau. Sanksi dan denda mungkin bisa membungkam sementara, tetapi suara kebenaran dan keadilan tidak akan pernah hilang. AFC, saatnya introspeksi dan muhasabah diri sebelum kredibilitas kalian benar-benar jatuh di mata publik. Kedepan, diharapkan ada transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil oleh AFC. Sepak bola adalah permainan yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran, bukan dengan keputusan sepihak yang merugikan pihak tertentu. Mari kita dukung terus Timnas Indonesia U23 dan berharap mereka bisa bangkit dari ketidakadilan ini, menunjukkan bahwa kejujuran dan kerja keras selalu layak untuk diperjuangkan. Nah, bagaimana menurut Football Lovers? Apakah keputusan AFC ini adil atau sekedar upaya untuk menekan kritik? Mari lanjutkan berdiskusi di kolom komentar dan suarakan pendapat Anda.